صلوا على من للصلاة اسمع طب القلوب المصطفى حبيبنا المشفع جال الكروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalahu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah amma ba'du. Berkata Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitab Safinatun Najah, masih berkaitan dengan berpuasa. Di episode yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat sah berpuasa. Sekarang kita akan membahas syarat-syarat wajib berpuasa. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Ya, yang pertama, ya, wajib berpuasa kepada seseorang yang memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama Islam. Maka setiap muslim ya wajib atas mereka berpuasa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua taklif. Baligh dan berakal. Itu arti taklif, sudah baligh, sudah dewasa, wal aql dan berakal. Maka tidak wajib bagi mereka yang belum baligh, baik dengan umur atau dengan keluar sperma atau dengan haid untuk wanita. Dan tidak wajib kepada mereka yang tidak berakal, seperti orang gila, seperti orang yang pingsan. La yajib alaihim, tidak wajib atas mereka. Begitu juga orang yang istighraq, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dulu Sunan Kalijaga ya, di negeri kita yang kita cintai ini. Karena terjadi apa? Sunan Kalijaga disuruh baca wirid untuk jaga tongkat gurunya. Sampai bertahun-tahun, sampai keluar daun dari apa? Dari tubuhnya. Udah banyak pohon, begitu sadar beliau. Ada istighraq dalam bahr, dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sadar apa yang terjadi, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Nah, tapi kita nggak boleh belaga ya, nggak berakal, belaga gila. Setiap Ramadan belaga gila, setiap Ramadan belaga pingsan. Kharat, kita bisa bicara membohongi manusia, tapi Allah tidak bisa kita dustai. Yang ketiga itaga, mampu, baik secara his, secara jasad, mampu. Kalau dia nggak mampu, seperti apa? Seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang udah sepuh, udah nggak kuat mau puasa, maka dimaafkan. Dan dia wajib mengganti setiap hari puasanya dengan 1 mud. Dan gak wajib gabak. Udah 1 mud. Jadi 1 bulan 30 mud. Kalau Ramadannya 30 hari. Tamam, dikeluarkan kapan? Setiap hari boleh, atau di akhir Di akhir Ramadan boleh. Atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, atau sakitnya tidak memungkinkan dia berpuasa, seperti orang yang misalnya naudzubillah terkena ginjal ya, katanya harus minum per 2 jam, maka tidak wajib atasnya berpuasa karena dia tidak mampu berpuasa. Atau secara syar'an nggak mampu, seperti wanita yang haid, wanita yang nifas, itu nggak mampu secara syariat yang melarang, nggak bisa dia berpuasa. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat sehat. Adapun untuk orang yang sakit, walaupun mungkin sembuh, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Yang penting sakitnya ini sekiranya beban baginya untuk berpuasa.
Tapi kalau misalnya cuman gara-gara sakit panu ya atau sakit kudis dia nggak puasa, maka haram. Karena itu tidak menghalangi kemampuannya untuk berpuasa. Yang dimaafkan itu misalnya orang sakit pusing sekali palanya, udah nggak kuat dia. Kalau nggak minum obat bisa apa? Bisa bertambah dan bertambah, bisa merugikan dirinya, maka boleh dia batalkan untuk minum obat. Setelah dia minum obat, al-imsak. Ya, sunnah dia menahan diri sampai maghrib. Tapi batal hari itu, kemudian wajib atasnya mengqadha jika dia sudah sehat. Dan yang kelima, iqamah, menetap. Maka tidak wajib bagi musafir. Orang yang sedang bepergian tidak wajib atasnya berpuasa. Tapi kita harus tahu apa itu musafir. Ketentuan musafir ataupun tidak itu dalam puasa secara khusus ditentukan dari fajar. Jika saat fajar dia masih di kampungnya, masih di kotanya, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Karena saat fajar dia masih tergolong muqim. Puasa hari itu nggak boleh dibatalin, haram. Tapi andai kata saat fajar dia sudah di luar kotanya. Ya, saat fajar sudah di luar kotanya, maka dia dianggap musafir, maka boleh tidak berpuasa. Maka boleh tidak berpuasa bukan berarti harus nggak puasa. Ya, karena perjalanan di zaman kita ini tidak sesulit orang terdahulu. Kalau orang terdahulu dulu ada yang lagi bepergian dia berpuasa. Nabi mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa saat dalam bepergian. Kenapa? Karena bepergian itu istilah dulu as-safar qit'atun minas sagar. Bepergian itu bagian daripada neraka sagar, saking pahitnya orang yang bepergian. Tapi kalau zaman sekarang Masya Allah, mau naik pesawat cepat, mau naik kereta santai, mau naik bis nyaman, semuanya sudah enak. Kalau masih kita mampu untuk menjaga puasa Ramadan, maka jaga puasa Ramadan kita, karena beda pahala di bulan Ramadan dengan pahala di luar bulan Ramadan, walaupun kita mengqadha puasa Ramadan dengan udzur. Beda pahalanya, ya. Karena Allah melipat gandakan pahala di Ramadan. Nah, ini harus kita pahami mana iqamah, mana musafir. Jangan bepergian jam 8 pagi dari Jakarta mau ke Surabaya, ya. Dari Jakarta udah minum, nggak boleh. Ya, walaupun di perjalanan udah nggak boleh dia membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia bepergian saat fajar masih di dalam kotanya. Ya, kalau lagi bulan puasa pengen mudik cari kereta yang malam, ya cari kereta yang malam. Jadi kita begitu fajar, begitu nyampe di daerah, begitu nyampainya fajar kita sudah di luar daerah kita. Sehingga hari itu kalau kita nggak mampu, mungkin sahurnya susah, ya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ada 5 syarat untuk diwajibkannya puasa. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan silahkan komentar bagi yang hendak bertanya di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا